Pemirsa, sejumlah pengunjuk rasa demonstrasi di Tel Aviv untuk menentang serangan Israel terhadap Iran dan Lebanon. Massa menuntut agar perang di Timur Tengah segera dihentikan. Para demonstran berkumpul di Tel Aviv, Israel pada hari Senin berunjuk rasa menentang operasi militer Israel terhadap Iran dan Lebanon. Mereka menuntut agar perang di Timur Tengah segera dihentikan dan pengiriman anak-anak mereka ke medan perang juga dihentikan. Para pengunjuk rasa membawa bendera dan spanduk bertuliskan, "Putra-putra kita tidak boleh menjadi korban perang untuk menaklukkan negara lain." Mereka juga menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mencuri masa depan mereka dengan perang yang tak berkesudahan. Protes ini terjadi di tengah meningkatnya eskalasi regional menyusul ketegangan di Timur Tengah. Amerika Serikat dan Israel membombardir situs nuklir di Isfahan, Iran. Serangan ini memicu ledakan masif. Ledakan besar terlihat menerangi langit malam kota Isfahan. Serangan menargetkan depot amunisi utama di Isfahan. Amerika menggunakan bom penghancur bunker dalam serangan tersebut. Pada Selasa 31 Maret, Amerika dan Israel menyerang 3 kota secara bersamaan: Teheran, Isfahan, dan Sanjan. Pemirsa, kobaran api dan asap membumbung tinggi di langit Israel Utara setelah serangan Iran terhadap kilang minyak Haifa. Selain itu, serangan Iran juga menghantam 5 lokasi lain di Haifa serta jalan-jalan di kota. Kilang minyak Haifa di Israel Utara terbakar diduga akibat serangan rudal Iran. Kobaran api dan asap membumbung di langit Israel. Terletak di wilayah Teluk Haifa, kilang Bazan adalah salah satu dari 2 kilang minyak yang beroperasi di kompleks petrokimia terintegrasi yang terbesar di Israel dengan kapasitas penyulingan minyak mentah maksimum sekitar 197.000 barel per hari yang menyumbang sekitar 50 hingga 60% dari produksi bahan bakar olahan domestik Israel. Media setempat juga menambahkan, bom Iran juga menghantam 5 lokasi di Haifa dan di jalan-jalan tambahan di kota tetangga. Sebelumnya, serangan rudal Iran juga menghantam kompleks industri Neot Hofav di Beersheba, sebuah pusat industri penting yang bertanggung jawab atas sekitar setengah dari produksi kimia Israel. Pecahan rudal menghantam rumah dan mobil di Israel setelah serangan rudal terbaru Iran diluncurkan. Sebuah mobil terbakar dan rumah tinggal hancur di Bnei Brak dan Petah Tikva, Israel akibat pecahan rudal balistik Iran pada hari Selasa. Petugas darurat membersihkan puing-puing di lokasi reruntuhan atap bangunan 3 lantai. 9 orang dilaporkan terluka akibat serangan ini. Menurut pasukan pertahanan Israel, rudal-rudal Iran dilengkapi dengan hulu ledak bom tandan yang menyebarkan sub amunisi. Pemirsa, kantor stasiun televisi Al Arabi di Teheran, Iran rusak parah usai diserang rudal Amerika Serikat Israel pada Minggu pagi lalu. Sebelumnya, serangan rudal juga mengakibatkan 10 orang terluka termasuk perempuan dan anak-anak. Seorang jurnalis kantor stasiun televisi Al Arabi Teheran, Iran, memperlihatkan kerusakan parah kantor mereka usai diserang rudal Amerika Serikat Israel pada Minggu pagi lalu. Dalam video, puing-puing reruntuhan masih memenuhi semua ruangan seperti studio, ruang editing, dan lainnya. Semua peralatan siaran juga rusak parah dan tidak bisa dipergunakan kembali. Padahal menurutnya, tidak ada target militer di dekat kantor berita tersebut. Sebelumnya, serangan terjadi saat aktivitas siaran berlangsung sehingga menimbulkan kepanikan di dalam gedung.
Pasca ledakan, petugas menggunakan alat berat ekskavator untuk membersihkan puing-puing di dasar bangunan yang rusak. Sedikitnya 10 orang dilaporkan terluka, terdiri dari perempuan dan anak-anak yang berada di sekitar lokasi insiden terjadi. Pihak Al Arabi TV mengecam keras insiden penyerangan lantaran keselamatan jurnalis semakin terancam di tengah konflik. Koresponden Al Arabi TV menyebutkan serangan terhadap jurnalis merupakan pelanggaran hukum internasional. Serangan terjadi saat aktivitas siaran berlangsung sehingga menimbulkan kepanikan di dalam gedung. Pasca ledakan, petugas menggunakan alat berat ekskavator membersihkan puing-puing di dasar bangunan yang rusak. Korban terdiri dari perempuan dan anak-anak yang berada di sekitar lokasi insiden terjadi. Pihak Al Arabi TV mengecam keras insiden penyerangan lantaran keselamatan jurnalis semakin terancam di tengah konflik. Koresponden Al Arabi TV menyebut serangan terhadap jurnalis merupakan pelanggaran hukum internasional. يعني استهداف الصحفيين بالتأكيد مناقض لكل القوانين الدولية حتى في أجواء الحرب يجب مراعاة عمل الطواقم الصحفية ولكن كما شاهدنا دائما في غزة في لبنان وفي مناطق مختلفة في الشرق الأوسط وفي العالم لا تسلم الطواقم الصحفية للأسف. يجب أن يكون هناك التزام بحماية الصحفيين يقومون بواجبهم، يقومون بنقل الصورة. هذا المبنى خلفي مبنى التلفزيون العربي في طهران مبنى إداري ليس بقربه أي مبنى أو أي شخص حتى يسكن عسكري أو شرطي أو قوات تعبئة أو أي شيء. هذا المكان سكني بالكامل. Sementara militer Israel mengakui telah melakukan serangan tambahan di Teheran namun tidak memberikan rincian terkait insiden tersebut. Pemirsa, pasukan Amerika Serikat terus menyerang dan menargetkan kemampuan rezim Iran. Rekaman serangan dirilis langsung oleh Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman baru pada hari Selasa yang menunjukkan pasukannya diduga menyerang target-target Iran. Rekaman tersebut memperlihatkan serangan yang mengenai sebuah truk, kendaraan, dan pesawat terbang. Tanggal dan lokasi pasti belum dapat diverifikasi secara independen. CENTCOM melalui akun resmi media sosial X menyatakan bahwa pasukan AS terus melenyapkan kemampuan rezim Iran untuk memproyeksikan kekuatan secara signifikan di luar perbatasan Iran. Diketahui konflik di Timur Tengah antara AS, Israel, dan Iran terjadi lebih dari 1 bulan sejak 28 Februari dan masih berlangsung hingga kini. Pemirsa, sejumlah pengunjuk rasa demonstrasi di Tel Aviv untuk menentang serangan Israel terhadap Iran dan Lebanon. Massa menuntut agar perang di Timur Tengah segera dihentikan. Para demonstran berkumpul di Tel Aviv, Israel pada hari Senin berunjuk rasa menentang operasi militer Israel terhadap Iran dan Lebanon. Mereka menuntut agar perang di Timur Tengah segera dihentikan dan pengiriman anak-anak mereka ke medan perang juga dihentikan. Para pengunjuk rasa membawa bendera dan spanduk bertuliskan, "Putra-putra kita tidak boleh menjadi korban perang untuk menaklukkan negara lain." Mereka juga menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mencuri masa depan mereka dengan perang yang tak berkesudahan. Protes ini terjadi di tengah meningkatnya eskalasi regional menyusul ketegangan di Timur Tengah. Pemirsa, pecahan rudal menghantam permukiman di Bnei Brak, Israel menyusul serangan rudal terbaru Iran. Petah Tikva, kota di Israel Tengah, juga mengalami kebakaran akibat serangan tersebut. Sebuah rumah tinggal hancur akibat pecahan rudal di Bnei Brak, Israel menyusul serangan rudal balistik Iran pada hari Selasa.
Rekaman drone menunjukkan petugas darurat membersihkan puing-puing di lokasi reruntuhan. Akibat serangan ini, setidaknya 9 orang mengalami luka-luka, termasuk seorang ibu dan 2 anaknya. Kota-kota di Israel Tengah seperti Petah Tikva dan Ramat Gan juga terkena dampaknya dan dilaporkan mengalami kerusakan yang meluas. Asap dan kobaran api membumbung di jalan-jalan Petah Tikva pada Selasa pagi setelah puing-puing dari serangan rudal Iran menghantam sebuah garasi dan memicu kebakaran. 2 korban dilaporkan terluka akibat serangan ini. Petah Tikva yang terletak sekitar 10 km di sebelah timur Tel Aviv telah menjadi target berulang selama eskalasi saat ini. Israel kembali melakukan serangan udara mematikan dan menghantam kota Beirut, Lebanon. Pada serangan udara tersebut, 1 orang tewas dan 17 warga luka-luka. Ledakan besar yang merupakan serangan udara Israel terekam kamera pengawas di Beirut, Lebanon. Kepulan asap membumbung tinggi dari ledakan tersebut. Pada serangan udara Israel, Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan 1 orang tewas dan 17 warga luka-luka. Selain itu, bangunan-bangunan hancur dan sejumlah kendaraan terbakar di kota Hanawiyah, Lebanon Selatan. Pesawat tempur Israel melakukan 4 serangan dan menelan korban jiwa. Pertempuran antara Israel dan Hizbullah meningkat setelah perang Iran dengan kedua pihak saling melancarkan serangan. Sementara itu pemirsa, Israel juga melancarkan serangan ke Lebanon bagian selatan, tepatnya di kota Saksakiyah, distrik Sidon. Insiden serangan tersebut mengakibatkan 4 orang tewas. Serangan Israel menggempur permukiman padat penduduk di Lebanon Selatan, dilaporkan 4 orang tewas dalam serangan Israel. Selain itu dilaporkan ada 8 orang lainnya terluka. Hingga kini belum diketahui pasti identitas korban tewas dan terluka. Menurut pihak berwenang, Lebanon menyerang, dari pihak berwenang Lebanon menyerang serangan Israel yang dimulai sejak 2 Maret telah menewaskan 1.116 orang serta melukai 3.229 lainnya serta menyebabkan lebih dari 1 juta orang mengungsi. Pejuang Hizbullah mengklaim menyerang 40 situs pangkalan militer di beberapa wilayah Israel dalam 24 jam terakhir. Serangan terhadap Zionis Israel menggunakan rudal, roket hingga drone tanpa awak. Pejuang Hizbullah kembali melakukan penyerangan di wilayah Krayot, sebelah utara kota Haifa, Israel, dengan meluncurkan rudal dengan daya ledak tinggi. Pada penyerangan ini, pejuang Hizbullah menargetkan infrastruktur milik militer Israel. Pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan terhadap tentara Zionis Israel menggunakan drone tanpa awak yang menargetkan tentara Israel di permukiman Ma'alot Tarshiha dan Yifta di Palestina Utara yang diduduki oleh Israel. Selain itu, pejuang Hizbullah juga menyergap dan meledakkan 3 unit tank Merkava milik Israel menggunakan rudal anti-tank berpemandu di kota Dibi, Lebanon Selatan. Pada serangan pejuang Hizbullah ini, sejumlah tentara Zionis Israel dilaporkan tewas. Buntut serangan pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan, Zionis Israel mengonfirmasi 4 tentaranya tewas. Kematian tentara-tentara pendudukan Israel terjadi setelah disergap Hizbullah dan terlibat pertempuran jarak dekat.
Penyergapan yang dilakukan Hizbullah terhadap Israel mengakibatkan sejumlah tentara Zionis lainnya dilaporkan luka-luka dalam pertempuran pada Senin kemarin. Salah satu perwira tewas akibat serangan pejuang Hizbullah adalah Kapten Noam Matmoni berusia 22 tahun, disusul Sersan Ben Cohen dan Sersan Maxim Entis berusia 21 tahun. Sementara untuk korban tewas keempat, Israel menyatakan akan mengumumkan kemudian. Keempat korban tewas berasal dari unit pengintai Brigade Nahal. Selain korban 4 tewas, 2 tentara Zionis Israel lain dalam unit yang sama dilaporkan mengalami luka berat. Pemirsa, perang darat di Timur Tengah kian dekat dengan masuknya Yaman dan Irak. Militer Iran menyebut sudah siap dengan tantangan yang diberikan Amerika untuk perang darat. Eskalasi perang Iran memasuki babak baru yang lebih berbahaya. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan serangan rudal balistik pertama dengan mengarah ke daerah militer Israel yang berada di wilayah Palestina Selatan. Serangan yang dilakukan Yaman sebagai bentuk aliansi baru untuk terlibat dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Kelompok-kelompok di Irak kini pun ikut campur terhadap perang yang terjadi di Timur Tengah. Kelompok yang didukung Teheran itu berulang kali menyerang Amerika, baik di pangkalan pasukan, misi diplomatik, hingga fasilitas minyak. Pesawat tempur Amerika pun terlihat di atas Al-Hanabiyah, Irak, mengeluarkan suara tembakan dan mengakibatkan kehancuran di daratan. Kementerian Pertahanan Irak menyebut ada 7 personel militer yang terluka dan 13 orang lainnya cedera. Sementara itu, lebih dari 1 juta warga Iran dimobilisasi di tengah meningkatnya spekulasi rencana operasi darat oleh Amerika Serikat dan Israel. Media militer Iran menyatakan kesiapan penuh dan menyebut wilayah Iran sebagai medan tempur bagi pasukan yang terlatih. Kini dengan masuknya secara aktif Yaman dan Irak, peta konflik menjadi semakin rumit. Dunia internasional mengkhawatirkan bahwa keterlibatan Yaman dan Irak akan memperluas zona perang di Laut Merah yang merupakan jalur perdagangan vital. Perang darat yang kian dekat membuat mantan kepala kontra-terorisme Amerika Serikat Joe Ken meminta rakyat Amerika Serikat untuk menghubungi pemerintah agar perang berhenti. Ken menyebut pengerahan pasukan darat ke Iran hanya akan memperburuk keadaan. This week, President Trump will be under immense pressure to commit ground troops to the war in Iran. This would be a catastrophic escalation that will only result in more bloodshed and further escalate this disastrous war. It is critical that we, the people, have our voices heard. Contact the White House comment line, contact the Congressional Switchboard, ask for your representative, ask for your senators. Respectfully tell them that we do not support putting any boots on the ground in Iran. This is how we, the people, can have our voices heard. It's critical that we pray for peace, but it's also critical that we work towards peace. Respectfully contact your elected officials and let them know we, the people, do not support this war. Thank you. God bless.